Ya, kita kembali di Lunch Talk, pemirsa. Saya akan langsung tanyakan kepada Mas Tobas ya. Mas Tobas, kalau Anda mengomentari mengenai 3 PLT pimpinan KPK saat ini, apakah mereka mampu menjalankan kebijakan ya? Karena begitu besar harapan di pundak mereka. Ini bagaimana, Mas Tobas? Ya, kalau menurut saya kita harus tetap memberikan harapan positif ya terhadap PLT yang sekarang. Karena kita berharap gonjang-ganjing kemarin ini yang menimbulkan beberapa dampak-dampak kerusakan juga harus bisa kita perbaiki. Ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Ota, meskipun ada beberapa catatan ya terhadap misalnya Pak Indrianto Seno Aji, karena sebagai seorang advokat tentu pernah menangani kasus-kasus tertentu, ada baiknya ada kesempatan bagi beliau untuk menjelaskan, ya, mendeklar kasus-kasus mana saja sehingga kekhawatiran akan konflik of interest ini bisa kita minimalisir, gitu ya. Dan kerja-kerja KPK juga tidak terganggu akibat dugaan atau potensi dari konflik of interest ini. Tapi yang jelas kalau dari ketiga ini ada banyak PR yang harus diselesaikan. Nah, itu PR utamanya apa tuh? Ya, salah satunya ya mengembalikan lagi kepercayaan publik kepada KPK. Ya. Kenapa? Karena saat ini meskipun KPK juga banyak mendapatkan dukungan, tapi info-info, gosip-gosip, fitnah-fitnah, serangan-serangan terhadap KPK juga besar. Ya. Itu juga harus diselesaikan. Ya. Sehingga orang kembali percaya kepada proses pemberantasan korupsi yang sedang dijalankan oleh KPK. Ya. Di sisi lain, ada yang juga harus diselesaikan adalah membangun komunikasi yang baik dengan Mabes Polri. Ya. Bagaimanapun penegakan hukum ini harus berjalan secara sinergi antara kepolisian, KPK dan Kejaksaan Agung. Ya. Sinergi ini juga dibutuhkan dalam rangka tidak hanya kita membenahi KPK, tapi juga membenahi atau melakukan reformasi di tubuh Polri. Ya. Bagaimana kemudian harapan-harapan kita agar institusi Polri pun juga menjadi institusi yang bersih, institusi yang juga dapat dipercaya, yang profesional, itu bisa terwujud. Nah, kalau misalnya masing-masing bergerak sendiri, seolah-olah ada batas di antaranya atau bahkan saling berkonflik, tentu keinginan kita agar kedua institusi ini bisa bergandengan tangan untuk membersihkan institusi penegak hukum jadi sulit. Mas Tobas, ini koordinasi seperti apa sih sebetulnya yang antara KPK Polri ini yang menurut Anda ideal itu seperti apa sih sekarang? Ya, sebenarnya ini ada satu halangan juga yang harus dipikirkan oleh pimpinan PLT KPK saat ini, ya, soal putusan pra-peradilan. Ya, putusan pra-peradilan ini meninggalkan beberapa permasalahan, ya, diantaranya adalah soal pertimbangan yang menyatakan bahwa di tubuh kepolisian itu ada anggota polisi yang bukan aparat penegak hukum dan yang aparat penegak hukum. Jadi seolah penegak hukum hanya penyidik saja. Dan di situ akhirnya membatasi KPK untuk menangani anggota kepolisian yang dianggap bukan penyidik. Nah, kan ini sulit, ya. Kalau misalnya putusan ini tidak di-challenge, ya, tidak diajukan PK ataupun kasasi, meskipun kasasi pun juga harus kita lihat ada masalah juga di situ. Tapi ini harus dikelirkan dulu, ya, supaya apa? Supaya KPK, ya, ketika harus menjalankan tugas-tugasnya dalam rangka juga membantu Polri untuk memperbaiki institusi Polri, itu tidak ada hambatan-hambatan. Ataupun jika ternyata akhirnya putusan pra-peradilan ini tetap seperti yang saat ini ada, yakni penegak hukum itu terbagi antara non penyidik dan penyidik, ya. Itu akhirnya harus ada kerjasama dengan pimpinan Polri ketika ada anggota-anggota kepolisian lain yang dianggap bukan aparat penegak hukum perlu untuk ditangani proses hukumnya karena ada dugaan-dugaan korupsi. Kan kita ingin juga nih institusi Polri dapat dipercaya yang bersih. Nah, oleh karena itulah maka komunikasi di antara kedua institusi ini kepada pimpinannya, ya, dan koordinasi harus berjalan dengan baik. Ini nampaknya tugas yang tidak mudah dan cukup besar juga ya undertakingnya antara dua institusi besar yang sudah panas berapa bulan terakhir ini. 10 bulan penting. Ya, Mas Ota, kira-kira 10 bulan cukup nggak waktunya untuk ketiga orang ini melakukan tugas yang harus diemban seperti itu? 10 bulan itu maksimum, ya. Tapi kalau misalnya ternyata Saudara Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat, artinya dugaan kriminalisasi itu betul, kan bisa lebih cepat juga SP3 dikeluarkan.
Oke. Artinya dia bisa kembali. Jadi 10 bulan itu maksimum, bisa 3 bulan, bisa 2 bulan. Lu Bibit Chandra dengan Bibit Chandra itu saya kira 2 bulan sudah kembali, bekerja kembali. Dan waktu itu tugas kami sebagai PLT pimpinan salah satunya adalah mengklarifikasi apakah benar ada kriminalisasi atau tidak. Kebetulan pada saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu membentuk tim 8. Ya. Nah, tim 8 itulah yang kemudian melihat di mana ada kriminalisasi atau tidak dalam hal itu. Nah, oleh sebab itu saya kira tugas PLT pimpinan sekarang itu juga mendorong atau berkomunikasi dengan Presiden untuk memastikan kriminalisasi itu harus diverifikasi, betul apa tidak. Tapi Pak Oto, pada saat Anda menjabat sebagai PLT pimpinan, waktu itu, selama 2 bulan itu, komunikasi yang Anda lakukan terhadap pimpinan Polri itu seperti apa sih? Karena kan sangat dekat waktu itu ya. Padahal meskipun terkriminalisasi waktu itu. Iya, akhirnya toh mereka dikeluarkan SKP 2 ya waktu itu ya. Pak Bibit SP3 atau SKP 2? SKP 2 dua-duanya. Dan intinya selesai begitu, dan mereka kembali lagi memimpin KPK, berjalan smooth ya. Nah, saya kira koordinasi pada saat itu saya kira lancar ya, lancar, dan tugas dari PLT pimpinan memang bagaimana melakukan koordinasi dengan sangat baik ya dengan Anda pimpinan optimis Polri. ketiga individu ini bisa melakukan koordinasi yang dibutuhkan terhadap Polri dan juga mengadvokasi kedua pendahulunya yang saat ini mungkin masih perlu dibutuhkan. Apakah kriminalisasi ini bisa dicari atau tidak? Saya yakin komitmen dari Pak Ruki terutama, ya, saya kenal beliau sudah sangat lama ya, dan komitmen Johan Budi karena beliau di dalam ya. Kalau Profesor Indriano Sena aja saya belum tahu karena saya belum berbicara dengan beliau. Salah satu tugasnya adalah mengklarifikasi soal kriminalisasi. Dan yang kedua adalah bagaimana mendekatkan dari yang selama ini jauh gitu. Itu penting saya kira ya. Berkoordinasi supaya betul-betul sinergi itu terjadi antara Polri, institusi Polri dengan institusi KPK dalam hal ini. Mas Tobas, menurut Anda bagaimana caranya 3 PLT ini membuktikan ada kriminalisasi memang yang terjadi dengan pimpinan KPK sebelumnya? Menurut Anda bagaimana? Ya, pertama tentu harus dibuka dulu ya kasusnya, dilihat maksudnya 3 PLT ini mempelajari kasus seperti apa. Apakah memang penegakan hukum yang ingin dilakukan oleh Mabes Polri ini ada motif-motif lain, ya balas dendam kah atau mentarget seseorang dan seterusnya, itu menjadi penting. Dan memang kalau hingga saat ini ya persoalannya belum sampai menyentuh ke arah sana ya. Kebijakan dari Presiden belum menyentuh ke arah sana. Tentu harapannya harus sampai juga ke bagaimana kriminalisasi terhadap pimpinan KPK ini dapat dihentikan. Kenapa? Kalau misalnya kita biarkan begitu saja, maka ya negara hukum ini juga akan menjadi runtuh ya. Kenapa? Karena penegakan hukumnya dia berjalan atas motif-motif tertentu. Nah, ini yang harus penting. Saya melihat soal kriminalisasi ini kan ada orang-orang yang saya kira disegani ya, tim 9 yang kemarin sudah dibentuk tapi tidak diformalkan pembentukannya. Saya menyayangkan kenapa tidak diformalkan. Kalau tim 9 itu diformalkan, maka ditugaskan saja oleh Presiden untuk melakukan satu investigasi, verifikasi apakah betul ada kriminalisasi atau tidak. Nah, bahan-bahan tentunya harus independen dan profesional. Bahan-bahan yang di take up oleh Presiden kemudian diminta oleh Kapolri untuk menindaklanjuti. Kapolri atau PLT Kapolri itu menindaklanjuti hasil dari tim 9 ini. Saya kira harus cepat. Jadi memang dispesify juga sebagai salah satu job desk dari tim 9 dan tasknya ini untuk menelaah ke arah situ gitu. Betul. Karena kita bisa katakan sebenarnya ini belum tuntas sama sekali gitu. Jadi artinya masih ada yang tersisa. Ya salah satunya bagaimana mengkaji kasus yang dialami oleh Mas BW dan Pak Abraham Samad. Nah, jadi kalau kita ingin penyelesaian secara komprehensif, tuntas sampai ke akar masalah, maka harus juga menyentuh kasus yang sedang ditangani oleh Mabes terhadap kedua mantan pimpinan KPK. Jangan sampai hukum berjalan karena motif. Betul. Baik, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.